Hutan Belanda Tambun Bekasi. Ternyata di Bekasi ada sebuah kebun ik mirip dengan kebun raya Bogor, walaupun tidak seluas dan seindah kebun raya di sana. Bangunan ini milik warga pribumi ik menikah dengan orang Belanda. Bangunan tersebut terletak di Kampung Jejalan, Tambun Utara, Bekasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kebun Belanda. Siapa sangka Bekasi masih punya hutan, bukan taman hutan kota, ini benar-benar hutan yang vegetasinya lebat. Hutan itu disebut hutan kebun Belanda. Lokasinya di daerah Tambun, Bekasi, daerah yang penuh dengan komplek-komplek perumahan baru. Ternyata masih tersisa sepotek hutan di sana. Hari Minggu saya meluncur ke sana melalui area CFD Bekasi yang sangat ramai dan padat oleh warga, terus melalui jalan yang sudah ramai dan penuh dengan bangunan kehidupan kota, toko-toko, ruko, perumahan dan juga komplek perumahan baru yang sedang dibangun. Berkilo-kilometer saya melalui area Bekasi yang sudah padat dan ketika mendekat ke titik lokasi mulai suasana berubah, masih ada tanah kosong, pesawahan dan kebun penduduk. Terlihat ada satu area yang penuh pepohonan, nah itu dia dan tibalah saya di gerbangnya dengan pintu yang besar, serasa mau masuk ke benteng gerbang masuk dunia lain ke dalam hutan kebun Belanda. Masuk ke dalam benteng dengan membayar tiket masuk 2.000, murah meriah. Masuk dalam benteng, suasana di dalam langsung berubah, masuk ke dunia lain yang berbeda. Di Bekasi, rimbun hijau lebat dengan berbagai aneka tumbuhan yang rapat, dibiarkan tumbuh dengan liar, serasa di jungle. Suasana di dalam kontras dengan di luar, rimbun dan lebat. Luas area ini kurang lebih 3 hektar, dulunya merupakan area rumah pribadi milik keturunan Belanda dan entah karena suatu sebab kemudian ditinggalkan dan dibiarkan terlantar dan semakin lebat dan lebat. Bangunan tua yang dibiarkan terlantar dan rusak ada di dalam area ini. Hutan ini dijaga oleh keluarga yang diamanatkan oleh pemilik lahan dan tinggal di area pintu masuk. Dari pintu masuk ada percabangan jalan setapak menuju beberapa arah. Saya mencoba memasuki beberapa percabangan ini. Semua cabangnya melalui lorong-lorong yang rimbun dan lebat. Saya tidak menjelajah terlalu jauh-jauh ke dalam. Kok saya jadi kangen sama pintu gerbangnya? Halah, bilang takut aja susah banget. Ya habis gimana ya, sendirian, sepi, sunyi, gelap. Ada macan dia di sini, paling ular kayaknya banyak. Pengunjung lain hanya ada sepasang muda-mudi dan hanya duduk berdempetan aja. Tidak jauh dari pintu masuk ada beberapa percabangan jalan setapak di dalam hutan untuk dieksplor. Di dalam hutan lebat ini saya menemukan bangunan rumah putih yang sudah hancur, tertutup oleh pepohonan dan semak-semak. Cocok banget untuk jadi rumah di film horor. Kabarnya pernah dijadikan tempat acara TV yang mistis-mistis. Waktu melihat rumah ini tadinya saya berusaha mengelilingi rumah, tapi vegetasinya semakin lebat, dan, saya jadi jiper, di kepala mulai mikir yang enggak-enggak. Haha, ya sudah, saya balik badan dengan cepat. Pintu sudah dibuka. Ayo silahkan masuk jika ingin berjalan-jalan atau piknik atau eksplor hutan atau cuman ingin ngadem di Bekasi. Tempat ini layak untuk dikunjungi. Tempat ini sangat memiliki potensi, apalagi kalau dikemas dengan baik, bisa menjadi tempat wisata yang menarik. Lokasi hutan kebun Belanda Kampung Jejalan, Desa Jejalan Jaya, Tambun Utara, Bekasi.
Tak perlu biaya banyak untuk mendapatkan kebahagiaan dan hiburan. Cukup ngebolang bersama anak-anak dengan bayar Rp 2.000 rupiah. Ini kebun punya orang Belanda, tak tahu persis rumah kuno tak berpenghuni dengan kebun beraneka ragam pepohonan, dengan luas kurang lebih 3 hektar ini milik siapa sebenarnya. Yang pasti, kebun ini dibuka secara umum baru sekitar 4 atau 6 bulan yang lalu. Konon, rumah kuno dengan kebun luas ini adalah milik orang Belanda yang menikah dengan warga Jalan Jaya, kemudian ditinggal dan tidak dirawat dengan baik. Melihat struktur bangunan yang sesungguhnya megah dengan 2 lantai kondisi rusak parah, menunjukkan bahwa rumah memang ditinggalkan penghuninya cukup lama. Beberapa hiasan, patung, ukiran batu dan barang-barang antik berserakan tanpa perawatan yang memadai. Saya membayangkan, jika tempat ini dirawat dan dikelola dengan lebih baik saja, pasti pengunjung akan lebih kerasan berlama-lama menghirup udara segar. Seperti di Kebun Raya Bogor saja. Yang pasti dengan kondisi seadanya saja, terlihat setiap hari pengunjung tidak pernah sepi di tempat yang kelihatan cukup seram, dari depan gerbang tua dengan 3 kepala patung di atasnya. Sayangnya, pengunjung didominasi oleh anak-anak muda-mudi usia SMP. Padahal, bapak-bapak atau ibu-ibu bisa mengajak anak-anaknya untuk ngebolang di sini dengan biaya murah dan aman. Anda, bapak-bapak punya balita, mau mencoba, silahkan berkunjung.